Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Anggraini. Saya mahasiswi dari Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas mata pelajaran kuliah, yaitu pengantar retorika. Di sini saya akan mengangkat judul, yaitu Retorika Menguasai Istana. Apa itu retorika menguasai istana? Retorika menguasai istana adalah perkembangan retorika dan orang-orang yang berhasil beretorika di dunia ini, serta sejarahnya. Jadi, mari kita bahas pertama dari sejarahnya. Sejarah lahirnya ilmu retorika pertama kali dikembangkan di Yunani. Saat itu, kepandaian berbicara disebut tekne rhetorike, yang berarti ilmu tentang seni berbicara. Ketika itu, orang Yunani dalam mengukur kepandaian dan kehebatan seseorang ditentukan oleh sejauh mana ia dapat berargumentasi atau berpendapat dengan baik. Selanjutnya adalah perkembangan retorika di Indonesia. Sejarah perkembangan retorika di Indonesia tidak terlepas dari sejarah Indonesia. Sejak abad ke-16, masa penjajahan Belanda, terdapat tokoh-tokoh retorika Indonesia yang menjadi legasi pada konferensi. Sebagai wakil Indonesia, delegasi itu memiliki kemampuan berunding. Pertama, tercatat beberapa tokoh yang terkenal dengan kemampuan berbahasanya, yaitu bernama Haji Agus Salim yang berasal dari Sumatera Barat. Haji Agus Salim adalah manusia yang serba bisa, penerjemah, ahli syair, sastrawan, diplomat, filsuf, dan ulama. Agus Salim dikenal di kalangan cendekiawan luar negeri sebagai jenius di bidang bahasa yang mampu menulis dan berbicara dalam banyak bahasa asing. Meskipun mahir berbahasa asing, Agus Salim menunjukkan kecintaannya terhadap bahasa Indonesia di sidang Dewan Rakyat sehingga menggegerkan Belanda. Selanjutnya, ahli pidato lain yang sangat terkenal adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno dikenal di seluruh dunia. Kemampuan pidato yang luar biasa dimilikinya. Suasana hening diciptakan karena orang tidak ingin melewatkan setiap apa yang diucapkannya. Ketika berpidato, Bung Karno tidak pernah membaca naskah. Pidatonya bisa membuat pendengar terpengaruh dan terbiasa mengikuti hal yang beliau sampaikan. Salah satu pidatonya yang terkenal berjudul Nawaksara. Ahli retorika Indonesia lainnya adalah Buya Hamka pada tahun 1908 sampai 1981. Seorang ulama, aktivis politik, dan seorang penulis terkenal. Kemampuan menulis yang didapatnya secara otodidak telah mengharumkan namanya sampai ke dunia internasional. Kemampuan otodidaknya tidak hanya di bidang menulis, tetapi juga di berbagai ilmu seperti filsafat, sastra, sejarah, sosial, dan politik. Kelebihan lain yang dimilikinya adalah mahir berbahasa Arab. Orator lain yang terkenal dengan ketajaman kata-katanya adalah Bung Karno pada tahun 1920 sampai 1981. Ia mampu membangkitkan semangat rakyat Surabaya yang diserang oleh tentara NICA. Sutomo dikenal karena seruan-seruan pembukaannya dalam siaran radio. Pada tahun 1970, ia kembali berbeda pendapat dengan pemerintahan Orde Baru. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan sebagian tokoh retorika mutakhir. Yang pertama, James Winans. James Winans merupakan perintis penggunaan psikologi modern dalam pidatonya. Yang kedua adalah Charles Henry Walbert. Charles Henry Walbert termasuk pendiri The Speech Communication Association of America. Selanjutnya adalah William Howard Brighams.
Berbeda dengan Warburg yang menitikberatkan logika, Huygens menetapkan faktor keinginan atau desire sebagai dasar persuasi. Yang terakhir adalah Alan H. Monroe. Bukunya yang terkenal adalah Principles and Types of Speech. Pada pertengahan tahun 20-an, Monroe beserta stafnya meneliti proses motivasi atau motivating process. Baiklah, dari yang saya jelaskan dapat kita simpulkan. Jadi kesimpulannya menurut saya adalah retorika menguasai istana adalah hal yang membahas tentang sejarah, pengertian, perkembangan, dan orang yang pandai dalam berretorika di dunia ini. Berbicara juga dapat meningkatkan kualitas eksistensi atau budaya dengan tengah orang lain, bukan sekedar berbicara, melainkan berbicara yang menarik, bernilai informasi, menghibur, dan berpengaruh. Dengan kata lain, berbicara berdasarkan seni berbicara yang dikenal dengan istilah retorika. Baiklah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.